Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan kepada teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-6 dan saat ini kita masih berada dalam situasi yang menyedihkan, situasi lockdown di mana kita harus tetap di rumah. Jadi buat teman-teman semua, walaupun di rumah tapi jangan malas-malasan ya, kita harus tetap berolahraga, kita harus selalu melakukan ya kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah, dan salah satunya nonton video Silva. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada Ibu Astuti selaku dosen mikrotablik yang saya hormati, kepada teman-teman komunikasi penyiaran Islam semester 6 yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa melakukan kuliah online dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Di sini Silva bakalan sedikit memberikan materi mengenai silaturahmi. Jadi banyak sekali manfaat, banyak sekali keutamaan bersilaturahmi, di mana bisa menambah rezeki kita, bisa menambah umur panjang kita, dan bisa menambah mental kita ketika bertemu dengan orang lain, ketika kita bersama-sama dengan orang lain, kita menyatukan pemikiran, kita menyatukan, kita tidak terlalu membesarkan ego kita. Jadi silaturahmi ini bisa kita menghargai orang lain, pendapat orang lain. Rahmi adalah menjalin hubungan dengan baik kepada tetangga, kerabat, keluarga, ataupun kepada guru-guru kita, kepada yang kita kenal ataupun yang belum kita kenal. Dan teman-teman, silaturahmi itu juga bisa menambah, bisa menjadi mental kita itu terasah, mental kita itu bisa berkomunikasi dengan baik, mental kita itu bisa menerima pendapat orang lain, kita bisa menyatukan pemikiran di mana kita harus bisa itu, kita harus bisa dimana kita tidak boleh egois, kita harus menerima, semisal ada kajian atau ada diskusi, kita harus menerima pendapat orang lain. Itu salah satunya kita dengan bersilaturahmi. Dengan seringnya kita bersilaturahmi, kita bisa mengerti bagaimana cara kita menghargai orang lain, dan salah satunya juga itu ada bisa menambah rizki dan memperpanjang umur. Jadi barang siapa yang ingin rizkinya bertambah dan diperpanjang umurnya, maka bersilaturahmilah. Itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi buat teman-teman, silaturahmi itu sangatlah penting, apalagi sebentar lagi kita mau lebaran. Pastinya yang biasanya keliling dari desa satu ke desa lain gitu kan, biasanya gerombolan, hampir semua desa itu kena biasanya ya. Ada juga yang tempat mbah, terus nanti ke rumah, ke tetangga-tetangga, biasanya kan seperti itu juga bisa menambah silaturahmi kita. Kita bisa dekat dengan kerabat kita bisa dekat dengan tetangga kita. Terus mungkin di saat ini semua itu bakalan berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin, yang dimana biasanya kita tidak ada jarak, maksudnya kita basingan, kita mau berjabat tangan, kita mau berpelukan sesama muhrim, itu boleh. Cuman kalau sekarang kita saling menjaga, dimana demi kebaikan kita. Jadi tetap
silaturahmi kita berjalan, tapi dengan cara yang berbeda, tapi dengan metode yang berbeda. Yang biasanya kita langsung bertemu, kita langsung ke rumah gitu kan. Sekarang ya kita untuk saat ini kita bisa lewat alat komunikasi. Lagi Silva mau mengajak kepada teman-teman semuanya, kita harus saling menghargai, kita harus saling tolong menolong, kita harus saling sapa menyapa kepada saudara, tetangga, kepada kerabat-kerabat kita. Walaupun mungkin keadaannya masih seperti ini, kita harus tetap menjalankan silaturahmi. Silaturahmi kita tidak boleh putus, silaturahmi kita tidak boleh terhalang oleh apapun. Jadi kita tidak boleh ada musuh. Jadi kalau kita ada musuh itu, kalau dari Silva sendiri ya, Silva itu kalau ada yang marah atau yang diemin Silva itu rasanya nggak enak, walaupun itu entah saya atau orang lain yang bersalah, tapi tetap saya rasanya nggak enak. Prinsip saya kalau bisa saya itu membuat orang lain ketawa, tapi tidak menghina, tapi tidak mengejek, seperti itu. Jadi buat teman-teman, semangat, terus berkarya, terus bekerja, walaupun di rumah aja masih banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Dan pastinya di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan, marilah kita perbanyak amal ibadah kita, tadarus kita, sholat kita, tarawih, jangan sampai ditinggalkan. Dan yang pasti sahur, pasti teman-teman itu males banget kalau pas sahur. Banyak yang enggak besok aku kuat kok gitu. Tapi sahur itu juga mendapatkan pahala kalau kita sahur gitu. Jadi ada keutamaannya juga kita sahur, terus berbuka, kita merasakan kenikmatan. Dan apalagi sekarang kita di rumah, pasti kita bareng-bareng sama keluarga kita, sama ibu, sama bapak, sama adik, sama kakak. Jadi buat teman-teman semangat, yang mungkin masih kerja juga tetap semangat, tetap jaga diri, jaga kesehatan, jangan lupa sholat, jangan lupa baca Al-Quran, karena di bulan suci ini kan semua kebaikan kita dilipat gandakan. Kita baca Al-Quran dilipat gandakan gitu. Jadi yang dulunya, yang sebelum Ramadan kita masih malas-malas, mungkin baca Al-Quran itu satu hari satu kali, satu lembar. Sekarang ditambah, kita setiap habis sholat kita baca Al-Quran. Kalau bisa satu hari kita harus punya target, kalau bisa satu hari 1 juz atau 3 juz, 2 juz. Jadi kita ada target, setiap habis sholat kita baca Al-Quran berapa lembar. Kalau 5 waktu kan, kalau kita baca Al-Quran semisal 2 lembar itu udah berapa, 20 lembar ya kan. Jadi 10 lembar maksudnya. Jadi banyak sebenarnya waktu kita sekarang di rumah. Selain kita membantu orang tua, kita membantu orang tua itu juga dapat pahala, apalagi di bulan puasa kan ya. Jadi istirahat, tidur kita pun juga mendapatkan pahala. Jadi jangan lewatkan di bulan suci ini. Kita berlomba-lomba mencari kebaikan, kita berlomba-lomba melakukan yang bermanfaat, kita membantu orang tua, kita membaca Al-Quran, dan pastinya tetap semangat, jaga kesehatan. Dan yang terpenting di setiap sholat kita harus mendoakan orang tua kita, mendoakan kerabat-kerabat kita, mendoakan negara kita. Semoga cepat selesai, semoga semua ini cepat berlalu, biar kita bisa bertemu dengan sahabat, kita bisa bertemu dengan keluarga kita yang mungkin sekarang tidak bisa pulang. Dan pastinya sudah pada rindu ya, yang mungkin gak bisa bertemu, yang biasanya kalau sekarang tuh
masih di kampus ya, kita masih aktivitas seperti biasa walaupun puasa, kita nggak di rumah. Jadi ini puasa pertama yang mungkin buat teman-teman yang bisa kumpul sama orang tua 1 bulan full walaupun masih ada kuliah online, tapi ini pasti lebaran pertama yang bisa kumpul sama orang tua. Jadi manfaatkan ini semua, ambil hikmah ini semua, dan pastinya kita masih dapat bertemu insya Allah jika Allah berkehendak, jika Allah mengizinkan kita untuk bertemu di semester depan yang kita mungkin udah nggak ada kelas ya, kita udah semester 7. Semangat buat teman-teman buat garap skripsi, pokoknya semangat. Yang udah ngajuin judul segera selesaikan, terus yang belum semangat, pokoknya kalau bisa kita lulus bareng-bareng, kita masukkan bareng, kita lulus juga bareng. Oke, semangat. Nah, itu tadi video sedikit mengenai materi mengenai silaturahmi, dan semoga teman-teman mendengarkan, teman-teman melihat sampai akhir, dan mungkin itu saja yang dapat Silva sampaikan. Banyak kurangnya Silva mohon maaf, pada Allah Silva mohon ampun. Saya Eri, wallahu muwaffiq illa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.